Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Majelis Salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rizki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insyaallah mendapatkan pahala dan menjadi penyebab diterima semua amal ibadahnya. Sedangkan yang tidak ngaji, naudzubillah, tanpa disadari dia berdosa. Maka dari itu mari kita kembali, ya bukan kembali, mulai ya. Dan alhamdulillah beberapa tahun, ada setahun ya kita hadis arba'in sudah khotam ya. Sekarang kita kaji kitab Lubabul Hadis. Jadi Lubabul Hadis itu ada juga yang menyebutkan Tangkul Kaul. Sebenarnya mah Tangkul Kaul mah kalau dalam kitab Salapinya ya, yang gundul itu di tengahnya. Jadi kalau Lubabul Hadis itu karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang kitab Tafsir Jalalain. Sedangkan kalau yang tengahnya ya, nah itu Tangkil Kaulnya itu karangan Syekh Nawawi Nara ya. Itu sedikit biografi tentang kitab Lubabul Hadis, atau orang suka menyebut Tangkil Kaul ya. Bahkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilumi wa madan biasari amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rodal dan amdalihim alihim alandondina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya biasa ya, kalau mau diartikan, saya memulai ngaji dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahiminya yang maha pengasih, Ar-Rahiminya yang maha penyayang. Ya udah ya, di dalam kitab Hadis Arba'in sudah dijelaskan. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib dulu ya, tentang Bismillah. Baik itu artinya, kemudian hukumnya, dan hikmah-hikmahnya ya, serta keutamaan tentang Bismillah.
Sekarang alhamdulillah, segala puji lillahi itu bagi Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wal akibatu, dan akibat yang terpuji, lil muttaqina, itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana, dan tiada permusuhan, illa ala zolimina, kecuali atas orang-orang yang zalim. Wassalatu, dan rahmat Allah, wassalamu, serta salamnya, ala khairi khalqihi, itu semoga tercurah atas sebaik-baik makhluk Allah, Sayyidina, yaitu pemimpin kita, Muhammadin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan kepada keluarganya, sahbihi, dan atau serta sahabat-sahabatnya, ajmaina, semuanya. Alhamdulillah, ini padahal lafadznya mufrad ya, tunggal, tapi suka diartikan segala, karena memang puji itu ada 4. Nah pokoknya mah ini udah juga dijelaskan ya di dalam kitab Hadis Arba'in maupun kitab Fathul Qorib. Nah sekarang mah langsung aja. Wal akibatu, ya, wal akibatu, dan akibat, maksudnya akibat yang terpuji atau yang baik ya. Ya akibat itu enggak selalu buruk. Ada juga akibat yang baik ya. Jadi kalau kata bahasanya mah konsekuensinya gitu akibat itu ya. Ya bagaimana perbuatannya. Kalau memang baik mah itu jadi bagus. Kalau buruk mah nauzubillah. Makanya di sini akibat yang terpuji yang baik lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Jadi akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Nah pengertian orang yang bertakwa kan biasanya imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Nah kalau di sini mah dijelaskan pengertian orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang taat dan dia menghilangkan hatinya dari dosa-dosa. Itu pengertian bertakwa menurut kitab ini gitu ya. Jadi kalau kita udah benar-benar taat segala perintah Allah, ya berarti kan itu menjalankan, sama aja ya. Dan membuang dari hatinya dosa-dosa, ya berarti ini dosa batin gitu ya. Nah, itu baru dikatakan bertakwa yang nanti akibatnya atau konsekuensinya itu insya Allah baik ya. Sedangkan wala udwana, tidak ada permusuhan, maksudnya tidak ada suatu kezaliman,
illa ala zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Jadi sebaliknya nih. Tidak ada suatu permusuhan atau kezaliman ya. Kecuali atas orang-orang yang zalim. Orang yang zalim kan biasanya didefinisikan sebagai orang yang meletakkan bukan pada tempatnya. Ya seperti umpamanya orang kaya mestinya gimana, ya seperti gitu mestinya, tapi nggak begitu. Orang pejabat mestinya begitu, nggak begitu. Dan seterusnya lah pokoknya mah ya. Jadi meletakkan bukan pada tempatnya. Sedangkan di sini pengertian zalim itu orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan. Jadi orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan itu disebut orang zalim. Makanya konsekuensinya nanti dia itu juga akan mendapatkan kezaliman juga. Karena di dalam Al-Quran khususnya di surat Al-Isra ya ada kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum, bagaimana? In ahsantum di ampusikum, wa in asatum palahai. Siapa orang yang berbuat baik, kalau kamu berbuat baik, maka itu untuk diri kamu sendiri. Sebaliknya kalau kamu berbuat buruk, nggak kemana-mana. Ya, jadi orang yang berbuat baik bakal dapat ganjaran baik, ya pahala. Tapi kalau yang berbuat buruk itu di samping dia mendapatkan dosa juga nggak bakal kemana-mana ya. Kembalinya suatu keburukan itu sendiri gitu ya. Makanya walaupun johirnya contoh lah, umpamanya seseorang itu menganiaya orang lain ya. Zohirnya sih memang itu orang lain teraniaya. Tapi hakikatnya mah ya dia menganiaya diri sendiri. Makanya kalau kita dianiaya ya, kalau memang kita tetap ingin mendapat derajat yang tinggi, itu udah serahkan aja ke Allah. Ya sebab kalau dilawan, ya mending kalau menang juga jelek ceritanya, apalagi kalah gitu ya. Ya, tapi kalau udah diserahkan ke Allah mah udah pahala kita dizolimi utuh ya. Dan nggak ada yang bisa untuk melawan Allah, menantikan gitu aja. Nah, kemudian wassalatu dan rahmat Allah, wassalamu dan keselamatannya, yakni kesejahteraannya, ala khairi khalqihi, itu atas sebaik-baiknya makhluk Allah. Jadi sholawat ya. Nah, sholawat kan ini sholat ini ya artinya sholawat. Nah ini di dalam surat Al-Ahzab itu yang sering kita dengar atau kita baca ya, yang innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslimat. Nah di sini innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikatnya, yusholluna itu selalu bersolawat. Nah sama secara ini pengertian secara arti terjemah ya, baik Allah maupun para malaikat itu bersolawat. Tapi artinya beda. Kalau dari Allah mah rahmat, kalau dari malaikat mah rahmat itu kasih sayang ya. Kalau dari malaikat mah istighfar, permohonan ampun. Nah nanti lain lagi kesananya. Kalau bagi manusia umumnya, kita khususnya ya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Di situ juga kan diperintahkan orang yang beriman bersolawat, tapi pengertiannya kalau orang yang beriman mah
berselawat kepada Nabi itu maksudnya mendoakan. Mendoakan ya. Nah ngapain kita ngadoakan Nabi? Nabi udah mulia. Udah ngadoain diri sendiri aja. Nah itu tujuannya justru dengan kemuliaan Nabi, dengan kesempurnaan Nabi. Nah kita kalau mendoakan itu sangat diharapkan luberannya. Seperti sebuah tong ya. Tong tadrum. Yang gede. Drum ya. Itu udah berisi air penuh. Kemudian kita tambahkan lagi. Itu kira-kira luberannya kena siapa? Nah kita ya. Nah gitu tuh. Jadi drum yang penuh berisikan air itu ibarat Nabi yang udah sempurna. Kemudian kita ngisiin sehingga mendapat luberan, itulah tujuannya kita berselawat. Itu ada di dalam kitab Kasih Patuh Saja ya. Jadi kalau ada yang protes, ngapain ya berselawat kepada Nabi, mendoakan Nabi ya. Doakan diri sendiri aja. Sebab Nabi udah sempurna. Ya bahkan di dalam berdoa juga itu jadi syarat yang namanya membaca salawat itu ya. Sebab orang yang berdoa tanpa membaca salawat itu terkatung-katung. Jadi boro-boro diterima, naik juga kagak. Makanya di dalam berdoa itu sekurang-kurangnya yang bahasa Arab itu 2 ya. Ya baiknya lagi 3. 1 bismillah, kedua alhamdulillah, ketiganya selawat. Tengahnya terserah dah. Ke bahasa apa kayak Isinya. Lebih baik ngerti dia gitu. Ya, seperti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah tengahnya udah pakai bahasa apa aja. Gitu ya. Yang khususnya yang ngerti gitu. Nah jadi itu pengertian salawat ya. Kemudian salam. Itu semua ya. Kita kalau Allah mau mencurahkan rahmat, kalau kita mah di sini mendoakan ya. Supaya selalu tercurah nih kepada sebaik-baiknya makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk dibandingkan dengan manusia, jin, bahkan malaikat, malahan dengan para nabi sekalipun. Itu yang paling mulia, yang paling baik, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun umpamanya jangankan dibandingkan dengan istilahnya manusia biasa, jin, bahkan malaikat. Dibandingkan dengan para nabi, bahkan dibandingkan para rasul, bahkan yang wajib kita ketahui, bahkan yang ulul azmi, itu tetap nabi kita lah yang paling baik. Gitu ya, alhamdulillah. Karena nabinya yang terbaik, maka insya Allah umatnya juga. Nah, makhluk yang paling baik tadi adalah tidak lain, tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan ya karena mengagungkannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa dayan ilallah biizni wa sirajan munira. Wallahu a'lam bimrabbi. Wahai nabi, ini saking mulianya nabi ya, ketika dihitop itu enggak pakai nama nabi ya, derajatnya kan. Kalau nabi yang lain mah seperti Nabi Daud sebut, Nabi Musa sebut, Nabi Isa sebut ya, nama langsung. Tapi ketika Nabi Muhammad mah itu nggak ada. Nah itu kan ada di Al-Quran, ada 4 kalau nggak salah ya. Seperti wa ma Muhammadun illa rasul, itu mah bukannya hitop, jadi hanya khobar gitu ya. Iya, jadi kalau langsung hitop mah nggak ada di Al-Quran itu. Itu rata-rata walaupun ada 4,
lafaz Muhammad dalam Al-Quran itu semuanya cuma istilahnya khobar aja, pemberitahuan. Seperti wa ma Muhammadun diantaranya bahwa bukanlah Nabi Muhammad ya, Aba Ahadin itu ya, bapaknya salah seorang di antara kalian, diantaranya ya. Terus di dalam surat Al-Muhammad ya, Muhammadur Rasulullah waladzina mahu ya, asida wal kufar itu kan gitu ya. Itu sekali lagi bukannya hitop, tapi berita ya. Makanya disebut Muhammad ya. Tapi kalau udah bicara hitop nggak ada. Ini karena saking mulianya ya. Seperti di sini di ayat ini surat Al-Ahzab nih. Hitop itu langsung dia tertuju panggilan gitu, seperti Pasar Ijo sini. Nih dengerin gitu ya. Gitu. Itu namanya hitop. Kalau khobar, Ya. Kalau berberita, iya ngasih tahu aja bahwa nah Muhammad itu begitu, gitu ya. Kan nggak hitop itu bang. Gitu. Nah di sini ya, wahai Nabi, sesungguhnya kami aras itu telah mengutus kamu. Nah, di sini ya kenapa pakai inna, bukan ini, gitu ya. Padahal kan firman Allah ini mah hitop ya, langsung kepada Nabi ini. Tapi bukan pakai ini, pakai inna. Kan beda, kalau ini kan sungguhnya aku ya. Kalau inna kan sungguhnya kami. Nah ini bisa menunjukkan domir muajam nafsa ya. Jadi walaupun seorang itu ya kayak MC nih ya, kayak apa namanya, seorang sambutan nih. Kan padahal dia pribadi ya. Tapi nggak ngomong saya. Kami kayak gitu, kami wakili kayak gitu tuh. Nah itu diantaranya ya. Nah bisa juga memang pengutusan Nabi ini ya, ini memang ada intervensi, ada campur tangan para malaikat gitu ya. Nah makanya itu bisa jadi ya. Nah diutus untuk apa nih Nabi kita? Satu, ini buat materi Maulid bagus nih ya. Satu, syahidan, sebagai saksi. Nah ini bahkan bukan aja saksi buat umatnya, tapi untuk umat-umat sebelumnya dan semuanya ya. Itu bakal disaksikan. Gitu. Terus wa mubasyiro, yang kedua memberi kabar gembira. Nah ini tentunya bagi orang-orang yang bertakwa dengan sorga pastinya ya. Itu. Terus yang ketiganya adalah sebagai pemberi peringatan. Nah ini tentunya bagi orang-orang yang maksiat ya, dengan neraka, alhamdulillah, dengan siksa. Yang ketiganya adalah sebagai pengajak, penyeru kepada Allah. Jadi Nabi mah bukan buat menyesatkan ya, tapi buat membahagiakan, karena memang kita diajak menuju jalan Allah sebagai tujuan utama. Dan yang kelimanya, nah Nabi aja itu tadi ya mengajak juga dengan izin Allah pastinya ya, enggak dengan sendiri. Makanya walaupun umpamanya orang itu hebat menyampaikan ceramahnya atau tausiahnya, kalau memang Allah nggak ngizinin mah tetap aja nggak bakal keketuk ya. Makanya ketika kita mengajak seseorang, ketika kita umpamanya tausiah, bagus sih memang bercita-cita supaya yang mendengar, yang diajak itu mau ya. Tapi ingat, pada dasarnya kita mah bahkan Nabi aja hanya sebatas menyampaikan. Kalau urusan hidayah ya, topik itu mah Allah. Ya, Nabi kita aja jangankan siapa ya, Nabi kita aja kan nggak bisa untuk menjamin suatu hidayah ya, bahkan kepada orang yang paling dicintai.
Sudah di situ di dalam ayat itu dimaksudkan dengan pamannya yang namanya Abi Thalib ya. Karena saking paman Abi Thalib itu kan pembela ya. Tapi ketika wafatnya itu kan karena gengsi ya. Beliau membela juga karena bukan karena agama, bukan karena Allah, tapi karena keponakan. Makanya nggak bisa untuk ngucapin 2 kalimat syahadat, walaupun ada juga ya versi yang mengatakan sebenarnya secara rahasia itu Abi Thalib sempat bersyahadat itu gitu. Di akhir ayat. Iya, di akhir ayat. Dan jadi kita kalau lagi menyampaikan ya supaya nggak stres, supaya nggak emosi, jangan mengandalkan diri sendiri ya. Bahkan kalau di hikamah kudunya mah orang kalau menyampaikan mengandalkan kesucian diri sendiri, kehebatan diri sendiri, sehingga orang itu harus mengikuti, harus mendengar. Nah ini ya nggak ikhlas, ini siap-siap bakal kecewa gitu. Karena tadi hakikat apa yang namanya taufik dan hidayah itu hakikatnya Allah. Dan yang kelimanya adalah sebagai pelita ya, yang menerangi. Tuh begitu ya. Ya alhamdulillah memang. Makanya ada istilah suka ada yang ketika dia ceramah Nabi kita diutus ya dari zaman kegelapan sampai ke terang benderang gitu. Itu ada istilah gitu, benar. Bagaimana tidak tadi cuma jahiliyah itu, waduh udah luar biasa ya dengan diutusnya Rasulullah, alhamdulillah. Nah jadi inilah suatu keberuntungan bagi orang yang beriman ya. Kemudian salawat dan salam wa ala alihi kepada keluarganya, khususnya kerabatnya. Nah di sini ada istilah keluarga itu kebagi 2 ya. Ada dari makom nasab, ini khususnya dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Yang sekarang mah istilahnya habaib ya, juri-jurinya itu. Tapi ternyata ya pengertian sahabat keluarga ini orang walaupun bukan habaib, bukan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, kalau dia bertakwa mah itu bisa jadi masuk. Makanya kita jangan pesimis ya. Walaupun kita bukannya dari keluarga habaib ya, insya Allah kalau dari makom doa mah itu kita termasuk. Makanya ketika orang lain membaca selawat kepada Nabi dan keluarganya, kita dapat bagian. Makanya juga kalau berselawat itu jangan hanya kepada Nabi. Ada istilah buntung itu ya. Nah, jadi disampingkan Nabi minimal ke keluarganya. Sebab kalau dibicara keluarga, jadi insya Allah walaupun kita bukan keturunan dari Bani Hasyim, dari Bani Muthalib, itu bisa termasuk dari sisi makom doa ataupun orang-orang yang bertakwa, asal takwa gitu ya. Gitu. Nah kemudian selawat dan salam juga mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada para sahabat ya. Jadi sahabat ini zaman dari sahabi. Siapa tuh sahabat? Itu orang-orang yang kumpul ya bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan setelah diutusnya jadi Nabi. Makanya di sini mafhumnya ya, bagaimana kalau orang itu beriman setelah Nabi diutus tapi nggak berkumpul, nggak ketemu ya, walaupun sejamannya, itu nggak dinamakan sahabat, nggak. Katakanlah seperti Uwais Al-Qarni ya. Ya itu kan di zaman Rasulullah. Itu bahkan beliau itu pernah berusaha ya supaya ketemu, tapi tetap ya takdir itu beliau itu nggak dimasukkan sebagai kategori sahabat ya, tetap aja.
Tapi walaupun begitu juga luar biasa ya, sampai-sampai Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar aja kalau ketemu suruh cium tangan ya. Itu asal kornit. Nah terus bagaimana nih kalau dia ketemu tapi nggak beriman? Nah ini juga sama, nggak masuk sahabat ya. Bu Jahal itu sama CS. Alhamdulillah ya. Nah, makanya di sini juga jangan punya, katanya kayak kalau kita hidup di zaman Rasulullah bisa langsung menyaksikan keindahan daripada akhlak Rasulullah, kelembutan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita pokoknya mah luar biasa lah, minimal jadi sahabat gitu. Belum tentu. Masalahnya Abu Lahab CS, Abu Jahal CS itu kan kurang bagaimana, bahkan pamannya ya, tapi tetap aja nggak bisa disebut sahabat itu ya. Nah dan yang ketiganya bagaimana nih kalau ada orangnya ketemu ya, bahkan beriman, tapi sebelum jadi nabi. Ini banyak kan ya, ini juga nggak dinamakan sahabat ya, seperti kan nabi nih ya, dari semenjak kecil pokoknya sebelum diutus ya, itu baik yang percaya, makanya sampai dapat julukan Al-Amin kan ya. Ya banyak seorang orang kaya itu menitipkan ya, baik dagangannya maupun pengembalaannya ya, kan dari usia sekitar 9 tahun ke bawah kan Rasulullah itu menggembala gitu ya, itu banyak yang mempercayakan gitu ya. Dan ketika udah dewasa belum menikah dagang, itu juga banyak yang menitipkan ya. Ya pokoknya dalam hal ini udah nggak diragukan lagi. Tapi ternyata setelah Rasulullah diutus itu hilang kepercayaan itu. Nah itu juga nggak bisa disebutkan sahabat. Iya, nggak sedikit ya yang tadinya benar-benar percaya, tapi ketika Rasulullah diutus malah menghina itu, malah mengejek, bahkan ya itu menzolimi. Inilah jadi syaratnya sahabat itu 3 ya. Satu, dia bertemu, keduanya beriman, dan ketiganya setelah jadi nabi. Nah, kalau nggak ada 3 syarat itu, maka nggak dinamakan sahabat ya. Ya paling tabiin gitu. Terus ke bawahnya tabiin dan seterusnya ya. Itu kemudian ajmaina seluruhnya. Nah ini ajmaina adalah sebagai taukid daripada keluarga dan sahabat ya. Jadi tadi keluarga itu bukan aja dari sisi makom zakat ya, atau dari nasab, tapi bisa juga dari makom doa ya, seperti selain daripada keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, juga sahabat itu ya, itu walaupun yang belum balik, pokoknya mah kalau memang udah beriman, ketemu setelah diutusnya, itu dinamakan sahabat. Inilah sebagai taukid ya, penguat daripada pengertian tentang keluarga dan sahabat yang juga mestinya mendapat curahan rahmat dan salam itu ya. Amma ba'du wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemarin Kayak menanya kayak ya boleh. kata Habib nih, kata Habib. Ya. Saya pernah dengar para nabi itu tidak akan bisa masuk surga sebelum melihat wajah Nabi Muhammad. Benar nggak? Kalau itu mah Atau Isra Mi'raj para nabi kan baru ngumpul semua tuh. iya. Nah, makanya mereka semua pada ngeliat Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad. Jadi ada juga seluruh para nabi nggak bakal bisa masuk surga sebelum nabi masuk surga, ada juga gitu. Ada begitu. Kalau itu ada ya. Habib bilang wajah Nabi Muhammad. Kalau wajah mah ya kayaknya belum ketemu saya pribadi begitu. Jadi kalau memang mungkin nur Nabi Muhammad. Iya itu kan atau ya kalau nur memang udah jelas ya. Iya bahkan kan di dalam sejarah itu para nabi itu diciptakannya kan dari keringatnya Nur Muhammad gitu ya.
percikan-percikan itu. Jadi itu makanya ya. Itulah baru mukadimah ya. Nah, mungkin ngaji segini aja lah. Ya. Ya karena udah 9:30 ya. Iya, jadi untuk minggu besok mah kan di rumah Pak Muhammadiyah ya. Ya minggu malam Sabtu depannya kan di sini udah nggak ada acara lagi, selalu normal lagi ya. Pas ini aja besok lagi. Iya, sawah nanti. Ceramah umum. Hah? Di sana ceramah umum. Iya, umum aja. Apanya? Nama acara ininya, hari hanya. Enggak kali, mesti ya. Dangdutan? Emang? Dangdutan. Jadi Udah. Qasidah. Ya, kita tutup dulu lah ya. Mudah-mudahan manfaat. Ya, subhanahu wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim baraka ala rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma'alam tafaddudu ilaina inda hajatana ila tanzil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal rizqan kasir mubarakah. Allahumma nas'aluka ridhaqal jannah wa najmin sawatikan nar. Allahumma asil maqasidana fid dunya wal akhirah wa barik khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam jami'il amin. Alhamdulillahirabbil alamin.